United, Anthony menunjukkan kualitasnya di Premier League 2022/2023. Anthony mencetak gol bagi Manchester United saat melakoni laga tandang ke Goodison Park, markas Everton, pada Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 dini hari. Pemain berusia 22 tahun ini berhasil mencetak 1 gol saat Man United bekuk Everton dengan skor 2-1. Anthony mencetak gol penyama kedudukan pada menit 15 hasil umpan dari Anthony Martial. Ini menjadi gol ketiga Anthony di Premier League setelah mencetak gol perdana saat mengalahkan Arsenal dengan skor 3-1 dan 1 gol saat dibantai Manchester City. Ini juga menjadi awal perjalanan Anthony untuk menjadi pemain Brasil tersukses di Premier League. Namun Anthony harus melangkahi beberapa bintang Brasil yang mengukir sukses terlebih dahulu. Siapa saja mereka? Berikut 4 pemain tertajam kesempatan bermain. Nacho pertimbangkan hengkang dari Real Madrid, menjadi salah satu klub yang mampu tampil cukup konsisten di musim 2022/23. Saat ini mereka menempati posisi 2 klasemen sementara dengan raihan 22 poin dan hanya terpaut selisih gol dengan sang rival, yang ada di posisi teratas. Keberuntungan juga memayungi kala mereka berlaga di sejauh ini mereka masih belum terkalahkan dan menempati posisi teratas klasemen sementara grup F dengan raihan 9 poin dari 3 pertandingan. Sayang, situasi berbeda dialami salah satu pemain mereka, Nacho Fernandes. Bek asal Spanyol itu memang tak menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti dan lebih banyak menempati bangku cadangan. Musim ini dia baru tampil dalam 4 pertandingan dan hanya 2 kali menjadi starter. Situasi ini tentu membuat Nacho mulai dikaitkan dengan pintu keluar Santiago Bernabeu, terlebih masa baktinya juga akan selesai di akhir musim 2022/23. Kini menurut laporan terbaru dari Football Espana, bek berusia 32 tahun itu mulai mempertimbangkan masa depannya bersama El Real dan sama sekali tak menutup peluang untuk hengkang. Walau sudah mulai berpikir untuk meninggalkan Nacho disebut enggan terburu-buru dalam mengambil keputusan, pemain asal Spanyol itu baru akan menentukan sikap seusai gelaran Piala Dunia 2022. Nacho Fernandes menjadi salah satu pemain senior di dalam skuad Real Madrid. Promosi ke tim utama di tahun 2013, dirinya sudah tampil dalam 279 pertandingan dengan koleksi 15 gol sekaligus mempersembahkan 21 gelar bergengsi. Terpa kabar buruk usai mengantar AS Roma kalahkan Lecce 2-1 dalam lanjutan Liga Italia, Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022, dini hari WIB, telah mengalami cedera misterius hingga terancam absen di Piala Dunia 2022. Cedera tersebut bermula usai Dybala mengeksekusi penalti kemenangan AS Roma menit ke-48. Setelah melesakkan gol kemenangan, ia tidak melakukan selebrasi tapi justru berjalan terlatih-tatih ke pinggir lapangan untuk digantikan Nemanja Matic. Saat duduk di bangku cadangan, air matanya tak terbendung. Bungkusan es besar terlihat dikaitkan ke bagian dalam paha kirinya. Pelatih Jose Mourinho mengkonfirmasi kepada DAZN setelah pertandingan bahwa Dybala mengalami cedera parah. Sang pemain bahkan disebut absen hingga 2022 berakhir. Saya akan mengatakan cedera itu tidak terlihat bagus, daripada mengatakan itu terlihat buruk. Sayangnya, itu mungkin terlihat lebih dekat dengan buruk daripada kurang baik, ujar Mourinho dikutip dari Football Italia, Senin, tanggal 10 Oktober tahun 2022. Meski tingkat cedera baru diketahui pasca pemeriksaan lebih lanjut, kekhawatiran bahwa Paulo Dybala akan absen lama dan melewatkan Piala Dunia 2022 Qatar pada November mendatang pun muncul. Saya bukan seorang dokter dan saya belum berbicara dengan dokter tetapi, dari pengalaman dan dari apa yang saya pahami dari berbicara dengan Paulo, sulit untuk melihatnya bermain lagi tahun ini. Tanda menjadi salah satu pahlawan dalam kemenangan AC Milan atas Juventus. Dia menjadi pencetak gol kedua Rossoneri atas Bianconeri. Pertemuan Milan melawan Juventus ini terjadi di San Siro pada pekan ke-9 Serie A, Sabtu tanggal 8 Oktober tahun 2022, malam WIB. Milan menutup laga dengan kemenangan 2-0. Gol pertama Milan dicetak oleh Fikayo Tomori pada menit ke-45+1. Ex-bek Chelsea tersebut mencetak gol usai tendangan Olivier Giroud yang mengenai tubuhnya, berhasil diteruskan ke gawang Juventus. Milan semakin menguasai laga di babak kedua, hasilnya Brahim Diaz mencetak gol kedua Milan di menit 54. Gol pemain asal Spanyol itu pun terbilang fantastis. Diaz yang berhasil memotong operan Dusan Vlahovic, langsung melakukan solo run. Pemain pinjaman dari Real Madrid tersebut lalu berhasil melewati 3 pemain Juventus. Diaz lantas melepas tembakan ke gawang Juventus. Meski tendangannya sempat membentur Wojciech Szczesny, bola yang meluncur keras tetap berhasil merobek gawang Juventus. Gol spektakuler itu langsung dirayakan oleh Brahim Diaz dengan selebrasi yang tak biasa. Dia berlari ke arah pojok lapangan, lalu membuka bajunya. Tak sampai di situ, dia kemudian memamerkan jersinya dengan nomor 10. Selebrasi ini persis seperti yang pernah dilakukan oleh Lionel Messi saat mencetak gol ke gawang Real Madrid. Bagi Diaz, gol ini memang sangat berarti. Pemain berusia 23 tahun tersebut mengaku sangat ingin mencetak gol dengan proses seperti golnya ke gawang Juventus sejak lama. Saya melihat pemain-pemain mencetak gol seperti ini ketika saya masih kecil dan selalu ingin melakukannya sendiri, ujar Diaz kepada Sky Sport Italia. Timnas Brasil dan AC Milan, Ricardo Kaká, mengungkap rahasia Neymar Junior. Salah satunya sempat menyebut nama Barcelona. Nama Neymar Junior memang sempat menjadi sorotan dalam beberapa musim terakhir. Hal itu tidak lepas dari berbagai rumor yang menerpa Neymar, baik soal kehidupan di luar lapangan maupun karir sepak bolanya.
Akan tetapi, satu rumor yang selalu beredar tiap musim adalah soal kembalinya Neymar ke klub lamanya, Barcelona. Neymar sendiri saat ini bermain untuk klub kaya raya Prancis, Paris Saint-Germain. Sebelum bermain bersama Paris Saint-Germain, Neymar merupakan pemain andalan Barcelona. Neymar membentuk kemitraan tertajam yang pernah adalah dalam sejarah Barcelona bersama dengan Luis Suarez dan Lionel Messi. Akan tetapi, winger asal Brasil itu kemudian memutuskan untuk pindah ke PSG pada bursa transfer musim panas 2017. Neymar memutuskan pindah ke PSG dengan mengemban gelar pemain termahal dunia sepanjang sejarah. PSG harus merogoh kocek sebesar 222 juta euro atau setara dengan 3,31 triliun rupiah untuk mendatangkan Neymar. Namun, harga yang mahal itu ternyata tidak membuat performa Neymar semakin membaik. Winger berusia 30 tahun itu malah lebih banyak mengalami cedera dan dinilai tidak mampu memberikan kontribusi besar kepada PSG. Alhasil, Les Parisiens berulang kali didesak untuk melepas Neymar karena hanya akan memberikan kerugian. Rasa frustrasi sempat dirasakan oleh Neymar selama bermain di PSG. Hal itu disampaikan oleh ex-gelandang serang AC Milan, Ricardo Kakà. Dilansir bolasport.com dari AS, Ricardo Kakà menyebut kalau Neymar sempat mengalami masa-masa buruk di PSG. Bahkan, Neymar sempat ingin untuk kembali ke Barcelona pada bursa transfer musim panas 2020 untuk membidik lebih banyak pemain gratisan setelah Antoine Griezmann berhasil terjual ke Atletico Madrid. Dua klub Liga Spanyol, Barcelona dan Atletico Madrid dikabarkan sudah mencapai kesepakatan soal transfer Antoine Griezmann. Kabar tersebut sempat berembus sebelumnya dan disebarkan langsung oleh media Spanyol. Namun, baru-baru ini, Wakil Presiden Barcelona, Mateu Alemany, mengonfirmasi hal tersebut. Dilansir bolasport.com dari Barça Blaugranes, Mateu Alemany menyampaikan kalau kesepakatan penjualan Griezmann sudah hampir selesai pada pekan ini. Alemany menambahkan kalau penjualan Griezmann sendiri dilakukan karena faktor sudah sangat dekat pada pekan ini dan saya pikir, menurut saya, itu penting karena kami mengambil gaji pemain yang lebih prioritas, ucap Alemany. Kesepakatan pembelian Antoine Griezmann antara Barcelona dan Atletico Madrid memang bisa dibilang cukup mengejutkan. Pasalnya, Atletico Madrid sempat tidak mau menebus klausul pembelian wajib bersyarat yang diajukan oleh Barcelona. Hal itu dikarenakan Atletico Madrid wajib membeli Griezmann dengan biaya 40 juta euro, sekitar 595 miliar rupiah apabila memenuhi syarat tertentu. Syarat yang harus dipenuhi adalah Atletico Madrid akan membeli Griezmann apabila memainkannya dalam lebih dari 50% total laga Los Rojiblancos musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Atletico Madrid akhirnya melakukan trik kotor dengan memainkan Griezmann hanya pada 30 menit akhir pertandingan guna menghindari syarat yang dibebani ke mereka itu. Namun, berkat kesepakatan yang tercapai antara kedua klub, Atletico Madrid hanya perlu membayar jasa Griezmann sebesar 20 juta euro atau setara dengan 298 miliar rupiah. Keputusan Barcelona untuk menjual Griezmann ternyata tidak lepas dari strategi transfer yang ingin diterapkan oleh Barcelona. Mengajukan permintaan kepada Cristiano Ronaldo yang baru saja mencetak rekor gol ke-700 di pertandingan Liga Inggris Premier League Everton vs Manchester United. Seperti diketahui, Manchester United melanjutkan kampanyenya di Liga Inggris 2022/23 dengan bertamu ke Goodison Park yang merupakan markas Everton, Senin tanggal 10 Oktober tahun 2022 dini hari WIB. Dalam lawatannya kali ini, Man United mampu meraih kemenangan 2-1 atas tuan rumah Everton yang sempat unggul cepat lewat Alex Iwobi. Keunggulan itu kemudian dibalas oleh Man United lewat Anthony pada menit ke-15 dan Cristiano Ronaldo pada menit ke-44. Gol yang dicetak Ronaldo usai memampatkan umpan Casemiro ini menyempurnakan rekor bintang berkebangsaan Portugal jadi 700 gol di sepanjang karirnya. Torehan Ronaldo Ali ini mendapatkan apresiasi dari sang pelatih Erik ten Hag. Terlebih, ini menjadi gol perdananya di Liga Inggris musim ini setelah 9 penampilan bersama Manchester United. Itu benar-benar mengesankan ketika Anda mencetak 700 gol, kinerja yang luar biasa. Saya sangat senang untuknya dan mengucapkan selamat kepadanya untuk pencapaian ini, ujar Erik ten Hag dilansir dari ESPN. Bola dunia, Kylian Mbappe, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo jadi pemain paling mahal di dunia. Ini versi majalah Forbes. Kylian Mbappe dan Lionel Messi merupakan pemain Paris Saint-Germain. Sementara Cristiano Ronaldo pemain Manchester United. Dikutip dari Rappler, Kylian Mbappe jadi pemain termahal di dunia. Ini juga untuk pertama kalinya seorang pemain selain Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo menduduki puncak daftar dalam 8 tahun terakhir. Mbappe yang berusia 23 tahun menghasilkan 128 juta dolar AS untuk musim tahun 2022-23. Sementara itu Messi mempunyai harga 120 juta dolar AS. Selain itu Ronaldo dari Manchester United seharga 100 juta dolar AS. Di bawah itu ada Neymar dari PSG seharga 87 juta dolar AS. Terakhir penyerang Liverpool Mohamed Salah seharga 53 juta dolar AS. Erling Haaland juga masuk daftar pemain termahal 10 besar. Dia kini bermain di Manchester City dan mempunyai penghasilan 39 juta dolar AS. Di sisi lain Mbappe dan Haaland menjadi di antara pemain muda di bawah usia 30 tahun paling mahal. Karir mereka gemilang.